Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Fikri Permana dengan NPM A1G022121. Saya berasal dari kelas 1C. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas konsep manajemen pendidikan tinggi. Dosen pengampu mata kuliah saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, kita lanjut materi yang pertama, yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi itu adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, ada konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi itu adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya hasanah ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga kesenian. Yang B, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Yang kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Selanjutnya, B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua. Yang pertama, yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti. Ada juga PP Nomor 4 Tahun 2004 serta Permendikti. Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Selanjutnya, C. Manajemen perguruan tinggi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi penyisihan staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karya perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas yang khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada penggerakan atau acquainting. Tugas penggerakan atau acquainting adalah menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan yang maksimal. Ini merupakan salah satu tantangan yang sangat besar bagi fungsi manajemen karena menyangkut manusia yang mempunyai keyakinan, harapan, sifat, tingkah laku, emosi, kepuasan, pengembangan, dan juga akal budi serta menyangkut hubungan antar pribadi. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa kendalanya dan juga bagaimana cara mengatasi kendala agar hasil yang didapat sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang selanjutnya itu dimensi makna perguruan tinggi. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Hakikatnya, tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Yang kedua, dimensi keilmuan. Perguruan tinggi
adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kebudayaan dengan proses belajar mengajar. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hanya di perguruan tinggi. Melalui pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan pendidikan yang lebih rendah atau di tempat lain. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum, tidak ada struktur dan juga sistem. Yang ada adalah perjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan juga sistem mengenai pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Yang keempat, dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para urusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk belajar mengajar dan juga penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki pelanggan, yaitu para mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusannya. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Tantangan yang pertama, pada pengolahan, setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Tampaknya investasi langsung dalam bentuk brick and mortar atau bangunan dan bentuk fisik kurang memberikan keunggulan kompetitif, mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Tantangan yang kedua ada pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata telah merubah cara belajar mengajar dari yang awalnya bertatap muka dan dengan hubungan personal antara dosen dan mahasiswa, sekarang menjadi hubungan non personal atau melalui internet dan video jarak jauh. Tantangan yang ketiga pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan, yang tidak mampu pula direncanakan tentang yang menyertainya. Setiap hidup dalam organisasi merupakan risiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan. Masa depan globalisasi yang tidak sempurna, yaitu tidak lengkap, tetapi tidak berjalan terus, justru meningkatkan perbedaan antara negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang, baik ekonomi, politik, budaya, agama, dan juga sosial. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.